Salpe, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai dengan 34. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan Sabat itu hari yang besar, supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Para pemuka Yahudi meminta kepada Pilatus agar kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama Yesus. Namun ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segeralah mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah Ibu, inilah anakmu, dan inilah ibumu. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Itulah sepenggal syair lagu tentang kasih ibu.
Hari ini bersama Gereja Universal kita merayakan Santa Perawan Maria sebagai Bunda Gereja. Bunda Maria dihormati sebagai ibu spiritual umat Kristen dan ibu bagi seluruh gereja. Walaupun namanya tidak sering muncul dalam kitab suci, perannya sangat penting dalam kehidupan gereja. Bunda Maria selalu menunjukkan iman yang teguh sejak menerima kabar dari malaikat Gabriel saat melahirkan Yesus di Bethlehem hingga mendampingi Yesus di kayu salib. Meskipun dia mengalami penderitaan besar, Bunda Maria tetap setia berada di samping putranya. Setelah Yesus wafat, Bunda Maria juga mendampingi para rasul dan berdoa bersama mereka. Kehadirannya memberi kekuatan, ketenangan, dan dukungan rohani. Dalam Injil Yohanes hari ini menceritakan bahwa Yesus menyerahkan Bunda Maria kepada murid-muridnya dan menyerahkan para murid kepada Bunda Maria. Karena itu, Bunda Maria dipandang sebagai ibu bagi seluruh umat beriman. Gereja percaya bahwa Bunda Maria selalu menyertai, melindungi, dan mendoakan anak-anaknya. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan kita? Melalui sabda Yesus, "Ibu, inilah anakmu, dan inilah ibumu." Kita diajak menyadari bahwa Bunda Maria diberikan Yesus sebagai ibu bagi seluruh umat beriman. Sebagai anggota gereja, kita dipanggil untuk menghormati, mencintai, dan meneladan iman Bunda Maria yang setia mendampingi Yesus hingga di kaki salib. Dalam pesiaran hidup ini, kita pun dapat menyerahkan diri pada perlindungan dan pertolongannya melalui doa dan devosi yang tulus. Marilah berjalan bersama Bunda Maria agar melalui bimbingannya kita semakin dekat dengan Yesus putranya dan tetap setia menapaki jalan keselamatan hingga kehidupan kekal. Tuhan memberkati kita. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.